Ya, selamat pagi teman-teman Sobat Banyu dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Eh, untuk hari ini kita berada di sebuah tempat ya, masih di kawasan Keramat Jati. Kita berada di kawasan Cawang. Kita lagi sowan ya di rumah teman. Ya memang apa namanya, beliau memang kita lihat dari sisi kesibukan beliau memang untuk hari-hari ini memang sibuknya dalam hal perawatan tanaman karena memang beliau sudah purna tugas, sudah memang tidak apa namanya tidak lagi bekerja di pemerintahan. Jadi beliau kesibukan hari-hari memang sedang menikmati hari tuanya, membersihkan lahan-lahan yang ada di keliling rumah dan dijadiinlah berupa apa namanya taman-taman kecil yang ada di lingkungan rumah ya. Cuman untuk tanaman yang beliau tanam ini kita lihat ya bervariasi. Cuman untuk yang lebih tepatnya ini lebih ke tanaman berupa bunga-bunga ya, bunga-bunga, ada juga anggrek, ada tanaman-tanaman hias lainnya. Cuman apa namanya ini memang tidak bermanfaat untuk apa namanya untuk kita coba makan ya, karena memang ini paling tidak untuk dijadiin kesibukan untuk apa namanya untuk keasrian lingkungan. Nah, jadi tanaman yang memang ada di sini itu sangat bervariasi sekali. Ada tanaman obat, ada juga contoh kayak gini ya. Ini tanaman selanga yang tadi teman saya ungkapkan. Ada tanaman selanga, ada anggrek. Ini yang jadi apa namanya pohon, bukan pohon ya, jadi buah ubi cilembu yang memang ditanam sama beliau ini dari tanpa tanah teman-teman. Ini yang kita maksud dengan hidroponik. Jadi murni dari air. Jadi cukup media begini saja. Jadi sudah bisa menghidupkan sebuah ubi cilembu yang memang bisa hidup dari air ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih, ini akar yang memang ada dari ubi tersebut. Jadi ini yang saya maksud teman-teman, manfaatkanlah lahan yang ada di lingkungan kita ini, paling tidak untuk keasrian tempat. Jadi ada kesibukan yang memang kita bisa sibukkan hari-hari kita itu di saat sore hari ya, paling tidak untuk apa namanya penyemangat. Terus juga oksigen yang memang dihasilkan dari tanaman yang ada di tempat ini untuk rumah yang memang kita tempatin ini paling sangat baik sekali ya dari sisi oksigen yang dihasilkan ya. Jadi untuk media yang memang kita coba tadi bicarakan atau coba tanya-tanya dengan Bapak tadi, itu medianya memang bukan media yang memang yang sangat memang harus memang kita punyain ya. Jadi ala kadar saja, tanah yang ada di lingkungan dicampur dengan media apa namanya itu sisa bakaran ya, dan juga arang-arang berupa arang kayu yang ini bisa dijadikan sebagai apa namanya itu kompos ya. Jadi ada juga nih berupa daun-daun yang memang yang rontok yang bisa dijadiin pupuk kompos alami ya. Nah ini teman-teman yang pengen saya tunjukin. Nah ini yang dimaksud dengan pupuk alami yang memang dicoba bikin dengan Bapak tadi itu dari sampah-sampah limbah rumah tangga ya, berupa kulit-kulit dari buah, sisa-sisa potongan buah yang memang sudah tidak terpakai lagi, dijadiinlah berupa pupuk alami. Nah ini kalau memang sudah cukup waktunya itu bisa dijadiin pupuk alami yang memang bisa kita langsung sebarkan ke tanaman kita, karena ini bukanlah pupuk kimia. Ini sangat baik sekali apabila kita punya lahan yang bisa kita tanamin. Ini kita harus mempunyai ini juga. Ini juga bisa teman-teman apa namanya
mencontohi ya, contoh dari channel-channel YouTube yang memang banyak di channel ini juga yang sudah mengajarkan kita istilah kata bagaimana memproduksi pupuk organik yang memang ada di lingkungan kita. Jadi kita tanpa harus beli sisa-sisa dari potongan buah, sisa-sisa dari kulit buah. Jadi bisa teman-teman gunakan, bisa jadiin pupuk alami ini. Ini sangat baik sekali teman-teman kalau memang teman-teman mau mempunyai pupuk kompos ya. Jadi ini yang memang selalu saya ingatkan kepada teman-teman, gunakanlah tempat yang semini mungkin yang ada di lingkungan teman-teman. Jadikanlah paling tidak kebun ya, kebun untuk bisa kita mencocok tanam, bisa untuk keasrian tempat juga. Nah, coba teman-teman lihat apa namanya di lingkungan ini kan sangat asri sekali, sangat asri sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman selalu istilah kata berpikir jernih, berpikir baik ya untuk alam ini. Karena apa? Kita memang belum lama kita memang sudah mendapatkan informasi yang memang sangat menyayat banget hati terkait dengan bencana alam yang ada di Sumatera, termasuk dengan Aceh, Sumatera Utara, dengan juga dengan Sumatera Barat ya. Jadi bagaimana alam yang sudah rusak itu, hasil dari alam rusak itu itulah banjir bandang yang memang dihasilkan dari alam yang rusak. Kita tidak mau kita istilah kata alam yang memang sudah baik, alam yang sudah istilah kata telah memberikan kehidupan untuk kita ini bisa rusak dan bisa merusak juga istilah kata dari sisi kehidupan warga sendiri ya. Jadi selalu kita ingatkan, karena memang kita sebagai tim dari pencinta dari lingkungan, kita pencinta air yang memang sedikit bisa kita jadiin teman. Tapi dikala air itu sudah banyak, itulah yang memang bisa membunuh kita. Jadi teman-teman, terima kasih sudah memberikan dukungan kepada kita, memberikan like ataupun komen atau share-nya kepada teman-teman yang lain. Bagaimana kita telah memberikan edukasi-edukasi yang baik untuk selalu menjaga alam, selalu merawat alam, selalu menjaga lingkungan, menjaga air yang ada di lingkungan kita. Karena memang air ataupun alam tersebut bisa kita jadikan sahabat, karena memang alam itu memang berdampingan dengan kita. Teman-teman, terima kasih semuanya yang telah mendedikasikan diri ya untuk menjadi sahabat alam. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita dari tim Sobat Banyu turut berbela-sungkawa kepada seluruh teman-teman kita yang ada di Sumatera ya. Terima kasih Sobat Banyu, jaga alam, jaga lingkungan, dan jaga air kita. Karena air adalah sumber dari kehidupan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Bas, saya sudah diizinkan sama tim Sobat Banyu untuk singgah ke rumahnya Pak Bas dan dikenalkan juga tanamannya juga lumayan banyak juga ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa berkolaborasi ya. Bisa berkolaborasi untuk menjaga lingkungan sekitar dengan kitanya menanam di tempat yang sempit di lingkungan rumah kita, dan juga bisa manfaat lah ya, tanaman toga, tanaman yang lain-lain. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya saya juga minta tolong sama Pak Abbas untuk kita sebagai tim ini untuk diajari Pak caranya menanam seperti apa ya, menyemai menyetek itu seperti apa, supaya nanti ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita Sobat Banyu yang lain ya Pak ya. Oke, saya mewakili daripada tim Sobat Banyu dan Mas Hadi juga, saya izin pamit. Dan jangan bosan-bosan untuk saya sering berkunjung di sini ya Pak ya. Ya itu aja, saya akhiri untuk kunjungan saya, ekspor kita di sini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau saya kesini tidak
membawa sesuatu. Yang penting pada sehat semuanya ya, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih semuanya Sobat Banyu, selalu jaga alam, lingkungan dan air kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk support-supportnya, untuk komennya selama ini, karena kita juga berjalan bukan sendirian, tanpa dukungan kalian kita bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ya. Terima Tapi kasih. ikutin untuk Sobat Banyu, jangan lupa subscribe di YouTube kita, di TikTok kita, subscribe dan like dan komennya. Sobat Banyu 0701 di YouTube kita, TikToknya Sobat Banyu 0701, Instagramnya Serta Instagram kita juga teman-teman boleh Banyu. ikutin Sobat Banyu Nusantara Nusantara 0701. Terima Sobat kasih. Banyu, untuk semuanya Sobat Banyu. Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Terima kasih.